Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdul Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai harokah istishhadiyah. Saya protes, jangan main-main Pak, jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kembali saya mengajak kita semua untuk melihat atau menyaksikan seorang pemuka agama Islam, yaitu Cak Islah Bahrawi, yang mengungkap fakta ajaran seorang ustadz, yaitu Ustadz Abdul Somad. Nah, Ustadz Abdul Somad ini juga seorang yang terkenal. Nah, menurut saya Ustadz ini terkenal bukan karena ceramahnya yang mendinginkan, bukan ceramahnya yang adem, bukan ceramahnya yang mengedukasi atau mendewasakan umat, bukan. Ya, beliau terkenal bukan karena ceramah-ceramah yang sungguh adem dan mengedukasi, bukan. Tetapi beliau ini terkenal karena ia suka menjelek-jelekan simbol iman kekristenan, yaitu salib. Pernah Ustadz Abdul Somad ia melecehkan simbol iman kekristenan, yaitu salib. Ia mengungkapkan bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya. Nah, teman-teman, bukan hanya itu, Ustadz Abdul Somad juga suka mengharam-haramkan dan suka mengkufar-kafirkan orang lain, terlebih yang bukan seakidah dengannya. Ya, saya lebih cocok panggil beliau ini adalah seorang panitia surga. Ya, oleh karena itu saudara, mari kita melihat video Cak Islah Bahrawi. Seperti apa videonya saudara? Berharap teman-teman menonton video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Besar harapan saya memberikan komentar yang membangun. Inilah dia videonya berikut ini. Pak Gus, apakah ada kemungkinan konspirasi Pak? Memang di era sekarang dengan yang musuh-musuh yang ada yang saya sampaikan tadi, yang memang suatu negara ataupun negara, mungkin Bapak sebutkan tadi Amerika atau Yahudi, berkonspirasi memang ingin memecah belah Islam, itu terutama di Indonesia juga Pak, dengan membuat teroris. Terus pertanyaan keduanya, sudah sejauh mana orang-orang Islam terutama yang paham akan Al-Quran Sunnah dalam rangka mengantisipasi pun langkah-langkah strategis dalam menghadapi musuh-musuh Islam tersebut yang ingin memecah belah Pak. Ini pertanyaan saya Pak. Ya. Terus pertanyaan yang lain Pak, terkait perkembangan agama Islam juga di Indonesia ini Pak. Terutama masalah hari raya yang sangat berbeda Pak. Apakah juga bagian dari suatu kualitas agama? Karena apa? Ketika ada perbedaan, Quran surat An-Nisa 59 jelas menyatakan Pak, bahwa kita harus patuh pada Allah, Rasul, dan uli amri. Uli amri itu pegang kekuasaan. Ini mohon maaf Pak, kan ada di sini, ya mohon maaf ada NU dan Muhammadiyah Pak. Kan semua itu warga negara Pak. Kenapa dia tidak mau patuh dengan uli amri Pak? Karena uli amri itu yang menentukan waktu lebaran, waktu puasa. Kenapa tidak mau patuh sama uli amri itu Pak? Nah, ini juga ingin saya tanyakan Pak. Ya, terus bagaimana kita mempunyai satu suara sebagai orang Islam? Tadi saya sampaikan, saya dari perspektif Islam Pak, gitu Pak. Jadi itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Langsung. Terima kasih Pak. Ini karena saya pakai suara tenor, yang nanya pakai tenor juga. Satu hal memang Pak, saya tadi sudah katakan bahwa
yang membuat berbagai perpecahan-perpecahan yang kemudian membuat berbagai sekte dengan tafsir-tafsir yang berbeda, itu sebenarnya memang diawali oleh perpecahan-perpecahan dalam politik. Yang paling awal perpecahan itu adalah antara Sunni dan Syiah. Kita meyakini bahwa itu terjadi pengadu dombaan oleh Muhammad bin Sabah. Tapi apapun Pak, perpecahan sebelum itu sudah terjadi. Itu adalah perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali dan pasukannya Siti Aisyah. Termasuk juga perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah yang kita kenal dengan perang Siffin. Tapi sebelum itu sudah terjadi perpecahan yang sangat signifikan di Madinah. Ketika Muhammad bin Abu Bakar gagal dilantik menjadi gubernur Mesir yang kemudian berujung kepada pembantaian terhadap Sayyidina Utsman ibnu Affan. Perpecahan-perpecahan ini sudah terjadi dan kemudian menimbulkan multitafsir di dalam para sahabat sendiri. Mohon izin Pak, hadis Nabi ini rampung ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Bayangin, 2 abad Pak. Yang namanya kitab Bukhari itu dirampungkan 200 tahun setelah Nabi wafat. Yang mentashih ya Imam Bukhari. Kita percaya kepada Imam Bukhari bahwa ini sahih, ini dhaif, ini maudhu dan sebagainya. Makanya saya sering katakan kita hari ini beragama ini, terutama Islam dan juga mungkin Kristen, Hindu dan Buddha, bahwa kita ini sekarang beragama berdasarkan katanya. Kita semua ini saya sering mengatakan bahwa kita semua ini bukan pemeluk agama. Kita itu hari ini pemeluk tafsir-tafsir agama. Dan semuanya katanya. Kata siapa? Kata mufassir. Coba bayangin, ada satu kejadian hari ini terjadi tabrakan di depan Sespim. Yang luka itu lututnya. Besok ketika didengar di Bandung, itu bisa jadi yang luka kepalanya. 1 hari loh Pak. Hadis ini dirangkum, dikodifikasi 200 tahun rampungnya setelah Rasulullah wafat. Adakah deviasi di situ? Ada. Terbukti ada ribuan hadis yang kemudian disortir. Tapi apakah hadis yang dinyatakan tidak sahih ini dipakai hari ini? Dipakai Pak. Itulah kemudian yang menjadi dari prinsip dasar perbedaan-perbedaan tafsir berdasarkan usul fikih dan tashih yang berbeda. Surat Al-Baqarah ayat 20, surat Al-Baqarah ayat 29, surat Al-Baqarah ayat 41 yang paling sering dipakai oleh orang-orang dari kelompok teror hari ini. Mereka hanya menerjemahkan secara tekstual tanpa pernah tahu bahwa ini ayat turun ketika apa. Ayat ini turun ketika pasca perang Tabuk, ketika tidak ada satupun hanya sedikit pasukan Islam yang mau berperang ke Tabuk. Lalu kemudian di situ Allah marah kasarnya. Keluarlah ayat ini yang mengatakan musuh Islam itu adalah musuhnya orang-orang munafikin. Angkal Yahudu ala Nasara dan sebagainya. Karena orang-orang ini yang menolak berperang. Lalu turunlah ayat ini. Ayat ini kalau dipakai pada masa damai seperti hari ini, selesai kita. Lalu kemudian mencetak berbagai teroris-teroris yang masih meyakini bahwa ayat ini harus dipakai kapanpun. Padahal ada asbabun nuzulnya, sejarah turunnya. Pelaku bom Astana Anyar kemarin menggunakan ayat ini sebagai pembenaran. Ketika ayat-ayat perang dipakai pada masa damai, ini yang menjadi persoalan. Makanya ketika saya protes terhadap harokah istishhadiyah fatwanya Ustadz Abdus Somad, saya protes. Ustadz Abdus Somad pernah menghalalkan bom bunuh diri di Palestina yang disebut dengan harokah istishhadiyah. Saya bilang jangan main-main dengan fatwa. Meskipun Ustadz Abdus Somad mengatakan bahwa ini halal dilakukan di Palestina, tidak boleh dilakukan di Indonesia karena Indonesia negara damai. Persoalannya kelompok teror tidak menganggap Indonesia ini negara damai. Ini Darul Harbi, ini daerah perang ini. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdus Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai harokah istishhadiyah. Saya protes, jangan main-main Pak. Jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini.
Karena fatwanya Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat At-Tawahhus yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di Irak dan Suriah ketika ISIS berjaya pada tahun 2012, fatwanya dikeluarkan oleh Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi. Fatwa itu akhirnya apa? Dipakai juga di Indonesia. Fatwa itu no boundaries, borderless bagi sebagian orang. Jangan kemudian dianggap ini hanya berlaku di Palestina, di sini tidak berlaku, nggak bisa. Perspektif orang berbeda-beda, interpretasi orang berbeda-beda. Akhirnya apa? Fatwanya Abdus Somad dipakai di sini. Masih ada itu di Google videonya. Ada seorang pelaku bom Katedral Makassar, seorang ibu-ibu mengatakan ini harokah istishhadiyah, boleh dilakukan di Makassar. Coba. Nah, tafsir-tafsir yang seperti ini yang kemudian membuat kita berpecah belah. Islam itu tadinya satu, Kristen tadinya juga satu, Hindu juga satu, tapi kemudian kepentingan-kepentingan politiklah kemudian yang membuat ini bersekte-sekte, yang membuat hukum-hukum sendiri dengan tafsir-tafsir sendiri. Semuanya berawal dari politik, saya pertanggungjawabkan pernyataan ini. Semuanya berawal dari politik, dan juga karena politik kemudian keluarlah tafsir-tafsir yang berbasis kekerasan itu atas nama politik. Termasuk hari ini Hizbut Tahrir mengatakan orang Islam wajib, termasuk Ustadz Abdus Somad juga, saya protes ini fatwa ini. Dia mengatakan bahwa dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim mewajibkan semua umat Islam untuk mendukung khilafah. Saya katakan tidak ada satupun negara yang mendukung khilafah hari ini, yang menggunakan sistem politik khilafah hari ini. Artinya apa? Semua orang Islam di seluruh dunia berdosa karena diwajibkan. Lalu saya katakan, jangan salah, Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Imam Al-Hakim itu tidak boleh diikuti oleh Adz-Dzahabi karena ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun. Nggak ada balasan sampai sekarang dari Ustadz Abdus Somad. Saya juga sering protes, Pak, dan juga saya diprotes oleh banyak orang. Perang Israel dan Palestina ini bukan perang agama, ini perang politik. Coba baca bukunya Simon Sebag Montefiore, Jerusalem, The Biography. Pertarungan di sana bukan hanya antara orang Islam, orang Kristen dengan orang Kristen, orang Kristen dengan orang Yahudi, orang Yahudi dengan orang Yahudi, orang Eropa dengan orang Arab. Terjadi di sana hanya untuk memperebutkan Yerusalem. Dari dulu itu. Mulai dari zamannya Titus Vespasian sampai zamannya Khalifah As-Saffah sampai hari ini Benjamin Netanyahu, nggak pernah selesai. Memperebutkan satu kota, satu Tuhan, 3 agama, 2 ibu kota negara antara Israel dan Palestina. Kota satu Tuhan, Yerusalem ini. Kota 3 kuil, gereja di sana juga ada, masjid di sana ada, tembok ratapan juga ada di sana. Dan semua kemudian melahirkan sekte-sekte perbedaan tafsir ketika bersentuhan dengan politik. Syiah juga berbeda, Ahmadiyah juga berbeda, Hizbut Tahrir juga berbeda hari ini, Wahabi juga berbeda, Nahdlatul Ulama berbeda, Muhammadiyah berbeda. Ini semua diawali dari berbagai kepentingan-kepentingan hegemoni yang kemudian punya cita-cita untuk menghomogenisasi semua orang. Saya memang generasi Nahdien, Pak. Tapi kalau NU kemudian ingin melakukan praktek-praktek politik praktis, saya menentang paling awal. Karena berawal dari kepentingan politiklah semua pemeluk agama ini terpecah belah. Saya tadi sudah ceritakan politik yang memecah belah Kristen menjadi Katolik dan Protestan. Berbagai kelompok-kelompok di Amerika juga terjadi hari ini. Kelompok evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan, kelompok orang hitam, Black Muslim dan sebagainya, berpecah belah, Pak. Black Lives Matter kemarin, ini semua bermain. Kelompok kiri juga berpecah belah, fasisme, anarkisme, komunisme. Bukan hanya dari kelompok kanan, kelompok kiri pun juga kemudian melahirkan firqah-firqah ideologi. Ada kelompok antifa, antifasis, ada juga anarki. Tujuannya sama semua, menghomogenkan semua orang dan menghegemoni wilayah. Ini kemudian yang membuat berbagai ideologi berbasis agama ini terpecah belah. Makanya berbagai teori-teori seperti ini juga ditulis oleh Elena Gruening dan juga Scott Atran. Talking to the Enemy. Mengatakan bahwa basis akar dari semua gerakan teror di seluruh dunia ini ya karena politik. Perpecahan dalam agama juga karena politik.
Makanya kemudian kalau politisasi agama ini terus kita tidak bisa tangani, bukan hanya agama yang terpecah belah, Pak. Enklav-enklav sosial dan intimasi sosial masyarakat juga akan hancur. 2014, 2019, orang yang bercerai gara-gara beda politik aja itu banyak, Pak, ribuan. Apalagi saling mengkafirkan sesama orang Islam, saling mengkafirkan sesama orang Kristen. Banyak sekali. Suami istri bercerai gara-gara satu milih Jokowi, satu milih Prabowo itu banyak. 1370-an angka perceraian gara-gara politik. Coba. Makanya bahaya kalau sudah ranah-ranah keimanan dibawa ke dalam urusan politik, maka yang ada adalah penghakiman-penghakiman. Politik ini bukan urusan akidah, bukan urusan keimanan. Politik ini fikih. Apa fikih? Hukum, kesepakatan, ijtima. Makanya kemudian yang menjadi bahaya adalah ketika orang menyeret paksa persoalan politik ke dalam ranah-ranah akidah. Makanya yang terjadi apa? Penghakiman-penghakiman. Sampai ada jenazahnya ibu-ibu meninggal nggak mau disolatkan di dalam masjid karena dia pendukungnya Ahok. Coba, saya bukan pendukungnya Ahok dalam konteks ini. Tapi menurut saya inilah yang berbahaya. Bahaya sekali. Nah teman-teman, itulah dia video seorang pemuka agama Islam yaitu Cak Islah Bahrawi, dan ia memberikan satu ceramah yang mengedukasi, yang memberikan wawasan yang luas, yang mencerahkan, yang mendewasakan umat. Dan ia melakukan ceramah ini di depan ratusan Polri, saudara. Ya, kalau kita melihat video tadi bahwa Cak Islah Bahrawi juga ia mengkritisi ya secara tegas ajaran Pak Ustadz Abdul Somad, ya. Nah teman-teman, kita tidak ada urusan dengan ajaran internal mereka. Yang saya sampaikan di dalam video ini adalah bahwa seorang Cak Islah Bahrawi adalah merupakan seorang pemuka agama yang memberikan pengajaran dan edukasi, pencerahan, wawasan kebangsaan yang sungguh luas kepada pendengarnya. Jadi pendengar Cak Islah Bahrawi ini diberkati. Saya sendiri terberkati dengan ceramah-ceramah yang dimana ceramah beliau ini adalah ceramah-ceramah yang membangun, ya, ceramah yang mengedukasi, ceramah yang memberi dampak untuk bersatu, ya, terlebih di dalam bangsa ini tidak ada unsur ya yang memecah belah bangsa ini di dalam ceramah-ceramah beliau. Mengapa saya katakan dia adalah seorang pemuka agama yang hebat, yang baik? Karena ceramah-ceramahnya adalah ceramah yang mengedukasi berbagai kalangan, termasuk saya diberkati melalui ceramahnya Cak Islah Bahrawi. Ya, jadi sekali lagi beliau ini salah satu tokoh Islam yang sungguh luar biasa, yang nasionalis terhadap perbedaan ras, suku, bangsa dan agama, saudara. Ya. Kemudian tokoh seperti inilah yang menurut saya yang menyatukan bangsa ini, yang menyatukan perbedaan, terlebih-lebih dalam perbedaan agama. Jadi tokoh seperti Cak Islah Bahrawi ini, Kiai Haji Buya Syakur, dan Profesor Quraish Shihab, ada Ustadz Suparman Abdul Karim, ada ustadz-ustadz lainnya yang ajaran-ajarannya tidak menyinggung-nyinggung ajaran agama lain ketika mereka ceramah. Dan salah satunya tokoh-tokoh agama seperti inilah, tokoh-tokoh agama yang sangat ya mengedukasi orang lain, terlebih-lebih yang berbeda akidah dengan mereka. Saya sendiri berbeda dengan akidah dengan Kiai Haji Buya Syakur dan Cak Islah Bahrawi, ya. Tetapi pengetahuan dan wawasan kebangsaan mereka memberikan edukasi terhadap diri saya sendiri, berpikir yang luas. Sekalipun saya dengan mereka berbeda keyakinan, tapi bukan berarti saya ikut-ikutan dengan mereka atau dengan keyakinan mereka, tidak. Ya, di sini saya menyampaikan sesuatu hal yang baik, yang
mendorong kita untuk bersatu sekalipun kita berbeda keyakinan, ya. Jadi oleh sebab itu saudara, saya melihat ada banyak tokoh-tokoh agama non-Kristen yang sangat memperjuangkan kesatuan bangsa ini, ya. Saya sudah sebutkan tadi seperti Profesor Kiai Haji Buya Syakur, Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, ya, dan ada Ustadz Suparman Abdul Karim, ada Cat Islah Bahrawi, ya. Mereka inilah tokoh-tokoh agama yang dimana pengajaran-pengajaran mereka sungguh toleran terhadap agama lain. Dan saya melihat mereka ini, saya mengikuti ceramah-ceramah mereka ini, tidak ada unsur pemecah belah bangsa, ya. Mengapa? Karena mereka jujur di dalam berdakwah. Mereka jujur ketika mereka menyampaikan pencerahan terhadap umatnya. Mereka jujur terhadap keyakinan mereka. Mereka tidak menjelek-jelekan dan membahas-bahas kitab suci agama lain di dalam. Tidak ada. Dan saya katakan inilah tokoh yang baik, ya, tanpa menyinggung-nyinggung agama lain, tanpa menjelek-jelekan agama lain, ya. Dan inilah yang benar, ya. Bukan seperti saudara kita Ustadz Abdul Somad, lecehkan salib, Ustadz kain nama, menyerang Alkitab terus-menerus dengan tafsiran-tafsiran yang liar, bebas, dan menafsirkan Alkitab seenak jidatnya. Tom Dita yang ngaku-ngaku mualaf, Irena Handono, ya, Aristo, ya, Nandar, Ustadz Agustan, ya, ada Ustadz Nababan yang ngaku mualaf, ya, ada Ali Mustafa. Dan mereka ini sering menyerang kekristenan dan Alkitab, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan penafsiran mereka terhadap Alkitab sangat liar dan bebas, tidak sesuai dengan koridor iman dan keyakinan, konsep worldview orang Kristen di dalam memahami kitab sucinya, yaitu Alkitab, ya. Jadi oleh sebab itu kiranya para tokoh non Kristen ini senantiasa memberikan kedinginan dan mempersatukan bangsa ini, terlebih di dalam perbedaan agama. Oleh sebab itu teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.